transaksi jual beli emas dan perak terus mengalami kenaikan setiap tahunnya, terutama di masa pandemi COVID-19 saat ini. PT Pegadaian Persero melaporkan bahwa harga emas naik sebesar 21% sejak awal tahun 2020. Masyarakat yang melakukan transaksi ini tidak hanya untuk perhiasan semata, namun juga sebagai instrumen investasi. Dikarenakan masyarakat menilai bahwa harga emas dan perak lebih stabil dibandingkan instrumen investasi lainnya. Namun, tahukah kalian bahwa emas dan perak yang kita miliki ada zakatnya? Mengapa emas dan perak ada zakatnya? Apa saja rukun dan syaratnya? Mari kita bahas bersama mengenai zakat emas dan perak. Pengertian. Tahukah kalian apa itu zakat dan apa yang dimaksud dengan zakat emas dan perak? Zakat merupakan kewajiban agama yang wajib ditunaikan dan merupakan rukun ketiga dari rukun Islam. Secara bahasa, zakat berasal dari kata at-toharoh yang artinya suci dan an-nama yang artinya berkembang. Sedangkan secara istilah, zakat berarti beribadah kepada Allah dengan mengeluarkan bagian harta tertentu yang wajib dikeluarkan untuk diserahkan pada kelompok atau peruntukan tertentu. Ada beberapa macam harta yang menurut syariat Islam wajib ditunaikan zakatnya ketika sudah mencapai syarat tertentu. Inilah yang dinamakan dengan zakat mal. Nah, zakat mal ini ada banyak jenisnya. Salah satunya yaitu adalah zakat logam mulia seperti emas dan perak. Zakat emas dan perak atau logam mulia adalah zakat yang dikenakan atas emas, perak, serta logam mulia lainnya yang telah mencapai nisab dan haul. Dasar hukum. Apa benar zakat itu perintah Allah? Dan apa sih dasar hukum dari perintah zakat? Allah Ta'ala telah memerintahkan kepada para hambanya untuk menunaikan zakat. Perintah tersebut tertera dalam 3 sumber yaitu Al-Quran, As-Sunnah atau hadis, dan ijma para sahabat. Dalil Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Muzammil ayat 20 yang artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dalil As-Sunnah atau hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya Islam dibangun atas 5 perkara: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah, menegakkan sholat, membayar zakat, berhaji, dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalil As-Sunnah atau hadis lainnya yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berpesan pada Mu'az radhiyallahu anhu ketika mengutusnya ke Yaman, yang artinya, ajarkan mereka bahwa Allah mewajibkan mereka untuk menunaikan zakat pada harta mereka yang diambil dari kalangan yang kaya untuk dikembalikan kepada kalangan yang miskin. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalil ijma para sahabat. Ibnu Rushd rahimahullah mengatakan, kewajiban zakat telah diketahui berdasarkan dalil dari Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma para sahabat. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal tersebut. Bidayah Al-Mujtahid. Dalil ijma lainnya yaitu An-Nawawi rahimahullah mengatakan, mengeluarkan zakat adalah wajib dan merupakan rukun Islam berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Dalil-dalil Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma umat dengan jelas menyatakan hal tersebut. Al-Majmu'. Lalu, bagaimana dengan perintah zakat emas dan perak? Apakah ada dalil yang menjadi dasar hukum perintah tersebut? Dasar hukum mengenai kewajiban zakat emas dan perak ini ada dalam Al-Quran, Quran Surat At-Taubah ayat 34 yang artinya, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Kewajiban zakat emas dan perak juga didasari dari beberapa hadis lainnya. Salah satunya adalah hadis riwayat Abu Dawud rahimahullah yang artinya, jika engkau memiliki perak 200 dirham dan telah mencapai haul 1 tahun,
maka darinya wajib zakat sebesar 5 dirham. Dan untuk emas, Anda tidak wajib menzakatinya kecuali telah mencapai 20 dinar, maka darinya wajib zakat setengah dinar. Lalu, dalam setiap kelebihannya, wajib dizakati sesuai prosentasenya. Hadis riwayat Abu Daud. Keutamaan. Kenapa sih kita harus zakat? Apakah zakat itu ada kebaikan buat kita? Di balik setiap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu memiliki hikmah dan kebaikan bagi setiap hambanya. Begitu pula dengan zakat. Zakat memiliki sejumlah keutamaan yang agung. Di antaranya adalah yang pertama, zakat sering dikaitkan dengan ibadah sholat yang merupakan salah satu ibadah utama dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 110 yang artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Yang kedua, zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya Islam dibangun atas 5 perkara: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, berhaji, dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, menunaikan zakat merupakan indikasi ketakwaan dan sebab yang dapat memasukkan seseorang ke dalam surga Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya 5 perkara yang apabila dikerjakan oleh seseorang dengan keimanan, maka dia akan masuk surga, yaitu barang siapa yang menjaga sholat 5 waktu beserta wudunya, rukunya, sujudnya, dan waktu-waktunya, melaksanakan puasa Ramadan, haji ke Baitullah jika mampu menunaikannya, menunaikan zakat dengan kesadaran jiwa, serta menunaikan amanat. Hadis riwayat Abu Daud. Yang keempat, rutin mengeluarkan zakat merupakan salah satu sebab seorang hamba mampu mencapai derajat as-siddiqin dan syuhada. Dari Amr bin Murrah al-Juhani radhiyallahu anhu, ia berkata, seseorang dari Quda'ah datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, sesungguhnya aku telah bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah selain Allah dan engkau adalah utusan Allah. Aku telah sholat 5 waktu, berpuasa Ramadan dan qiyamul lail di dalamnya, dan aku telah menunaikan zakat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, barang siapa yang meninggal dalam keadaan melaksanakan hal-hal itu, maka dia akan termasuk orang-orang yang jujur dan syahid. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dinilai sahih oleh Al-Albani. Yang kelima, setiap orang yang mengeluarkan zakat dengan penuh kesadaran tanpa merasa terbebani, niscaya akan merasakan kelezatan iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi. Nah, selanjutnya, apa sih yang menjadi rukun zakat emas dan perak itu? Bagian ini akan dijelaskan oleh saya, Halimatus Sa'diyah. Sebenarnya, apapun jenis zakatnya, rukun yang harus dipenuhinya tetap sama saja, yakni ada 4. Perlu dicatat ya teman-teman, bahwa rukun ini sangat harus dipenuhi karena jika salah satu saja tidak dipenuhi, maka zakat yang kita laksanakan tidak akan sah. Kalau gitu, langsung aja yuk kita bahas apa saja sih rukun zakat emas dan perak itu. Rukun zakat emas dan perak ada 4. Yang pertama niat, yang kedua muzaki, yang ketiga mustahik, dan yang keempat adalah harta yang dizakatkan. Niat. Ini adalah rukun zakat emas dan perak yang pertama. Nah, untuk niatnya yaitu sebagai berikut. Diawali dengan basmalah ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal mali an nafsi faradha lillahi ta'ala.
Artinya, saya niat mengeluarkan zakat mal dari diri saya sendiri wajib karena Allah Ta'ala. Gak hafal niat yang dalam bahasa Arabnya? Gak masalah kok. Buat teman-teman yang belum hafal niat yang dalam bahasa Arab, niat ini pun boleh dilakukan dalam bahasa apapun yang kalian pahami. Misalnya dalam bahasa Indonesia, atau bahkan dalam bahasa daerah seperti bahasa Sunda. Perlu dicatat dan diingat bahwa niat itu sangatlah penting. Bagi setiap ibadah mondok, niat menjadi salah satu rukun yang harus ditunaikan, dan jika tidak ditunaikan, maka ibadah tersebut tidaklah sah. Termasuk pada zakat emas dan perak ini, sebab zakat termasuk ke dalam salah satu ibadah mondok. Jadi, jangan lupa untuk membaca niat ketika akan menunaikan zakat ya. Muzaki, ini adalah rukun zakat emas dan perak yang kedua. Muzaki adalah orang yang memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, seorang muzaki itu memiliki beberapa kriteria. Yang pertama Islam, yang kedua merdeka, yang ketiga dewasa, yang keempat tidak memiliki hutang, dan yang kelima memiliki harta yang cukup. Mustahik, ini adalah rukun zakat emas dan perak yang ketiga. Mustahik adalah orang atau golongan yang berhak menerima zakat yang dikeluarkan oleh seorang muzaki. Mustahik itu gak sembarangan loh, tapi sudah ada ketentuannya di dalam Al-Quran, yang mana terdapat pada surat At-Taubah ayat 60. Di sana disebutkan bahwa terdapat 8 kategori orang-orang atau golongan yang memenuhi syarat untuk mendapatkan manfaat dari zakat. Arti dari Quran surat At-Taubah ayat 60 adalah sebagai berikut. Sesungguhnya, zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Sebagai kewajiban dari Allah, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Itulah 8 golongan yang berhak menerima harta zakat. Harta yang dikeluarkan zakatnya. Ini adalah rukun zakat emas dan perak yang keempat. Harta yang dikeluarkan zakatnya itu ada kriterianya. Jadi, tidak semua harta yang dimiliki itu harus dikeluarkan zakatnya. Salah satu harta yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu emas dan perak. Emas dan perak adalah logam mulia. Islam menganggap logam mulia seperti emas dan perak sebagai harta yang dapat berkembang. Maka dari itu, wajib dikeluarkan zakatnya. Selanjutnya, apa saja sih syarat-syarat zakat emas dan perak itu? Syarat zakat emas dan perak ada 3. Yang pertama nisab, yang kedua haul, dan yang ketiga kadar yang harus dikeluarkan. Nisab ini adalah syarat zakat emas dan perak yang pertama. Nisab ini terbagi menjadi 2, yaitu nisab emas dan nisab perak. Jumhur ulama sepakat bahwa nisab zakat emas adalah 20 miskol. Dasarnya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, emas yang kurang dari 20 miskol dan perak yang kurang dari 200 dirham tidak ada kewajiban zakat atasnya. Hadis riwayat Ad-Darqutni. Miskol adalah nama satuan berat yang dipakai di masa Rasulullah. Berat emas 1 miskol setara dengan 1/3/7 dirham, setara juga dengan 100 buah bulir biji gandum, dan juga setara dengan 4,25 gram. Dengan demikian, dengan mudah bisa dihitung bahwa nisab zakat emas adalah 20 miskol dikali 4,25 gram, sama dengan 85 gram. Maka, bila jumlah emas yang dimiliki telah sama dengan 85 gram atau lebih, barulah ada kewajiban zakatnya. Jika kurang dari itu, tidak ada kewajiban untuk berzakat. Nisab perak. Ijma para ulama menyepakati bahwa nisab perak adalah 200 dirham. Dasarnya adalah hadis berikut ini. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perak yang kurang dari 5 awak tidak ada kewajiban zakatnya. Hadis riwayat Bukhari. Dirham secara syar'i adalah satuan untuk mengukur berat juga sebagaimana miskol.
Berat perak 1 dirham setara dengan 7/10 miskol, setara dengan 3 gram. Jadi, bisa dihitung bahwa nisab zakat perak adalah 200 dirham dikali 3 gram, sama dengan 600 gram. Nah, selanjutnya ada juga ketentuan mengenai emas dan perak campuran. Karena dalam kenyataannya sering kita dapati bahwa emas ataupun perak lebih sering tercampur dengan logam lainnya, entah kuningan, besi, ataupun tembaga. Sehingga dalam hal ini para ulama berbeda pendapat, apakah campuran yang terkandung di dalamnya ikut dihitung ataukah tidak. Pendapat pertama mengatakan bahwa campuran yang terkandung di dalamnya tidak ikut dihitung. Mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah menyepakati bahwa bila emas atau perak bercampur dengan logam lainnya, maka yang dihitung sebagai nisab hanyalah emas atau perak yang murni saja. Sedangkan emas atau perak yang bercampur dengan logam lain, bila berat murninya belum mencapai nisab, maka tidak dianggap telah memenuhi nisab. Yang dihitung adalah berat emas dan perak murninya, sedangkan campurannya tidak dihitung. Untuk itu, perlu ditaksir berapa kadar emas yang terkandung di dalamnya. Yang lebih mudah dipakai adalah ukuran persentase. Misalnya, sebuah emas beratnya 100 gram dan kadar emasnya 90%, maka kita dengan mudah bisa mengetahui bahwa berat emas itu adalah 90 gram. Jumlah ini telah memenuhi nisab. Pendapat kedua adalah dari mazhab Hanafiyah yang mengatakan bahwa tidak memperhitungkan campurannya, sehingga yang mereka tetapkan sederhana saja, yaitu bila benda itu lebih dominan emasnya, maka campuran yang terkandung di dalamnya dianggap sebagai emas juga. Sebaliknya, bila yang lebih dominan dari benda itu adalah perak, maka campurannya juga dianggap sebagai perak. Maka, bila wujud fisik emas atau perak itu ditimbang dan telah melewati batas nisab masing-masing, tanpa dikurangi berat campurannya, dianggap telah memenuhi nisab dan wajib dikeluarkan zakatnya. Haul, ini adalah syarat zakat emas dan perak yang kedua. Zakat atas emas dan perak ini baru wajib dikeluarkan dengan syarat masa kepemilikan selama 1 tahun komariah. Artinya, bila seseorang memiliki emas atau perak selama 1 tahun dalam keadaan melebihi nisab, wajib atasnya mengeluarkan zakat. Sebaliknya, bila belum dimiliki selama 1 tahun, meski sudah melebihi nisab, belum diwajibkan membayar zakat. Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW. Tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat hingga harta itu berjalan padanya masa dimiliki selama 1 tahun. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang menjadi ukuran adalah awal dan akhir masa 1 tahun itu, sedangkan bila di tengah-tengah masa itu emas itu bertambah atau berkurang dari jumlah tersebut, tidak termasuk yang diperhitungkan. Sebagai contoh, pada tanggal 1 Sya'ban 1422, Ahmad memiliki emas seberat 100 gram. Maka pada 1 Sya'ban 1423 atau 1 tahun kemudian, Ahmad wajib mengeluarkan zakat simpanan emasnya itu. Meskipun pada bulan Ramadan emas itu pernah berkurang menjadi 25 gram. Namun, sebulan sebelum datangnya bulan Sya'ban 1423, Ahmad membeli lagi dan kini jumlahnya mencapai 20 gram. Kadar yang dikeluarkan. Ini adalah syarat zakat emas dan perak yang ketiga. Kadar yang harus dikeluarkan dari zakat emas dan perak adalah rum'ul usyar. Maknanya adalah 1/4 dari 1/10. Mudahnya adalah 1/40 atau 2,5%. Dasarnya adalah hadis berikut ini, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil dari setiap 20 dinar atau lebih setengah dinar, dan dari 40 dinar diambil 1 dinar. Hadis riwayat Ibnu Majah. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai contoh perhitungan zakat emas dan perak yang akan dijelaskan oleh saya, Hana Lutfiah. Emas dan perak yang kita miliki dapat dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama adalah emas yang tidak dipakai dan yang kedua adalah emas yang dipakai. Nah, sekarang kita akan membahas kategori pertama dulu nih, emas yang tidak terpakai.
Yang dimaksud sebagai emas yang tidak terpakai adalah emas yang tidak digunakan sehari-hari baik sebagai perhiasan ataupun sebagai keperluan lain. Jadi, emas batangan yang disimpan dalam berangkas sebagai tabungan atau perhiasan emas dan perak yang tidak dipakai setiap hari adalah objek yang wajib dizakati. Nah, ini adalah contoh kasus perhitungan emas yang tidak terpakai. Budi memiliki 100 gram emas yang tak terpakai dan telah genap 1 tahun, maka telah terpenuhi nisab dan haulnya. Jadi Budi wajib mengeluarkan zakat dari emas miliknya sebesar 2,5%. Jadi zakat yang Budi bayarkan adalah senilai 2,5 gram emas. Ini juga berlaku sama untuk perak. Yang berbeda hanya nisabnya saja. Kalau perak, seperti yang kita tahu, nisabnya adalah 200 dirham atau setara dengan 672 gram perak. Next, kita bakal bahas kategori yang kedua, yaitu emas yang terpakai. Maksud dari emas yang terpakai apa sih? Maksudnya adalah emas yang dipakai sehari-hari dalam kondisi wajar dan jumlah yang tidak berlebihan. Jadi anting yang kita pakai dan cincin nikah tidak termasuk dalam emas yang harus dizakati. Kecuali kalau setiap hari memakai anting dan perhiasan bertumpuk. Itu tidak termasuk dalam kategori wajar ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita lihat di sini ada contoh kasus Bu Ani. Dia memiliki perhiasan emas 120 gram. Perhiasan yang sehari-hari ia pakai adalah sebesar 15 gram. Jadi total emas yang dimiliki Bu Ani dikurangi 15 gram. Emas yang wajib dizakati adalah sebesar 105 gram. Sekian penjelasan contoh perhitungan dari saya. Lalu kita masuk ke sesi selanjutnya.